Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dewan Juri, kakak-kakak panitia, dan teman-teman perjuangan saya yang berbahagia. Hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebab karena kasih dan karunia-Nya, hari ini kita bisa mengikuti dan melangsungkan perlombaan intri competition dengan keadaan yang baik, walaupun dalam keadaan yang virtual. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah hari ini saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, nama saya adalah Teresia Valentiana Dewi. Saya saat ini berada di kota Semarang. Saya berasal dari kota Semarang dan saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Semarang. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Warna Berbeda. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan indah. Hal itu tentu membuat daya tarik tersendiri bagi kita yang mengetahuinya. Setiap kali kita menyebut nama Indonesia, yang terbersit adalah kekayaan alam, pariwisata, dan objek-objek wisata. Sudah sangat banyak objek-objek wisata di Indonesia, terutama yang berbau-bau alam yang sudah sangat terkenal di kancah internasional. Pariwisata Indonesia merupakan sektor yang paling berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tidak, output yang dihasilkan dari pariwisata Indonesia sangat besar dan bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dan bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, kontribusi pariwisata terhadap PDB atau produk domestik bruto pada tahun 2014 mencapai 946,09 triliun rupiah dan pada 2015 naik menjadi 3,2%. Selain itu, pariwisata juga memiliki devisa sebanyak 120 triliun rupiah dan membuka kesempatan kerja bagi 11 juta penduduk pengangguran di Indonesia. Selain itu, pariwisata juga menarik investasi internasional dan membawa banyak turis asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Hal itu membuat kekayaan alam di Indonesia terkenal sampai ke kancah internasional. Dan pada tahun 2019 tercatat kenaikan kedatangan turis mancanegara sebanyak 2,63%. Hal ini tentu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju dengan sangat cepat. Namun pada tahun 2020 hal itu tidak terjadi karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia bahkan Indonesia, dan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Badan Pusat Statistika mencatat terjadinya penurunan kedatangan wisatawan mancanegara per bulan Maret 2019 dan 2020 menurun sebanyak 64,11%. Dan hal itu tentu membuat Indonesia kehilangan sumber devisa yang cukup besar dari sektor pariwisata ini. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam dalam menangani hal ini dan tidak membiarkan hal ini berjalan dengan waktu yang lama. Pemerintah saat ini sedang melakukan strategi-strategi agar pariwisata Indonesia bisa kembali bangkit dan tidak berangsur turun. Salah satu strategi pemerintah adalah pertama mengalokasikan anggaran, dan yang kedua membuat protokol-protokol kesehatan dan pembenahan protokol kesehatan di objek-objek wisata, dan yang ketiga adalah menggerakkan anak-anak muda yang terdapat terkhususnya di daerah-daerah desa wisata untuk bisa bergerak dan mempromosikan juga menjaga objek-objek wisata tersebut. Namun, ketiga hal tersebut nyatanya sia-sia apabila tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, terkhusus dari kita para generasi muda dan para pelajar. Kita pasti tahu kalau saat ini kita hidup di zaman milenial, di mana segala sesuatu bisa dengan sangat mudah menyebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyebarluaskan setiap objek-objek wisata yang ada di sekitarmu ke sosial media. Untuk apa? Agar semua orang bisa mengerti objek-objek wisata dan sudah memiliki protokol-protokol kesehatan sehingga tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk pergi ke desa-desa wisata atau objek-objek wisata tersebut. Dan yang kedua, mari jadi agen perubahan dan teladan bagi keluargamu, teman-temanmu, lingkungan sekitarmu terkait protokol-protokol apa yang perlu kita lakukan saat kita berwisata di tengah pandemi seperti ini. Yuk, sebagai generasi muda, bersama-sama kita bangun kembali pariwisata Indonesia agar bisa kembali seperti sedia kala dan berinovasi dengan lebih baik lagi. Dewan Juri dan teman-teman sekalian, demikianlah pidato saya hari ini.
Saya berharap semoga pidato ini bisa menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua agar kita bisa sama-sama membantu